Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Bagi golongan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka mereka boleh melakukan ibadah penggantinya yang disebut dengan ibadah fidyah. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, mereka berkewajiban membayar fidyah. Berupa apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, kemudian para ulama memberikan penjelasan dan penjabaran terkait siapa sih sebenarnya golongan yang boleh tidak berpuasa karena tidak mampu, dan sekaligus mereka hanya berkewajiban membayar fidyah saja. Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menyebutkan beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa dan hanya berkewajiban membayar fidyah saja. Saya akan menyebutkan 3 golongan ini. 2 golongan yang pertama itu disepakati ulama kebolehannya mereka tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah, dan golongan yang ketiga ini diperdebatkan. Maksudnya diperdebatkan itu apakah status ketidakpuasaan mereka itu mengharuskan mereka mengqadha saja, atau membayar fidyah saja, atau justru membayar qadha dan fidyah sekaligus. Nah, untuk 2 golongan yang pertama ini, teman-teman sekalian, yang pertama adalah asyaikhul kabir wal mar'atul ajuzah. Lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau ada lansia karena faktor usia yang menyebabkan fisiknya lemah dan tidak mampu berpuasa, atau puasa bisa menyebabkan bahaya untuk keselamatan jiwanya, maka lansia ini boleh tidak berpuasa. Gitu. Artinya kalau ada lansia yang tahun ini tidak berpuasa, maka kemungkinan besar tahun berikutnya juga tidak kuat. Karena semakin bertambah usia, maka kesulitan untuk berpuasa itu juga akan semakin memberatkan bagi dirinya. Nah, ini yang disebut sebagai ketidakmampuan berpuasa yang bersifat permanen. Maka kewajiban mereka hanya membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang sakit dengan jenis penyakit yang menurut medis tidak bisa disembuhkan. Atau bahkan kalau dipaksakan untuk puasa dalam kondisi itu, puasanya akan semakin memperparah sakitnya. Dalam bahasa fikih, para ulama sering menyebutkan dengan istilah al-marad la yurja bur'uhu, penyakit yang menurut hitungan medis tidak bisa disembuhkan. Nah, sekali lagi bahwa untuk memutuskan apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak dan membahayakan jiwa atau tidak, maka rekomendasi dokter itu menjadi penting, atau rekomendasi ahli medis menjadi penting. Jadi jangan diputuskan sendiri. Termasuk saya ini bukan dokter, maka tidak bisa memutuskan apakah penyakit saya ini berbahaya atau tidak, apakah penyakit saya ini bisa sembuh atau tidak. Nah, itu maka saya butuh rekomendasi dari ahli medis untuk memutuskan gitu. Nah, teman-teman semua, kalau penyakit itu sudah diputuskan oleh ahli medis bahwa ini penyakit nggak bisa sembuh, kalau dipaksakan puasa, maka puasa itu akan semakin memperparah kondisi penyakit tersebut. Maka golongan yang kedua ini juga sama, hanya wajib membayar fidyah tanpa membayar qadha puasa. Gitu. Nah, 2 golongan yang kita sebutkan tadi ini sifatnya permanen. Dan ini semua ulama sepakat tentang kebolehan mereka tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah. Nah, adapun golongan yang ketiga adalah golongan ibu hamil dan menyusui. Pada 3 golongan yang terakhir ini, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa sisi. Untuk poin yang pertama, ketika ibu hamil dan menyusui tidak mampu berpuasa dengan alasan keselamatan dan kesehatan jiwanya, maka ulama sepakat bahwa mereka hanya berkewajiban membayar qadha puasa tanpa membayar fidyah. Kenapa demikian? Karena ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan jiwanya saja, mengkhawatirkan kesehatan dirinya saja, maka dia disamakan seperti orang yang sakit dan masih bisa sembuh.
gitu. Makanya karena disamakan sebagaimana orang sakit yang bisa sembuh, maka ketika sakit boleh tidak berpuasa, tapi kalau sembuh dia wajib mengqadha gitu. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi ibu hamil dan menyusui yang ketika tidak berpuasa itu alasannya keselamatan jiwa janinnya, keselamatan anak yang disusuinya. Nah, disinilah titik perdebatannya. Untuk golongan pertama ada kalangan ulama dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka sepakat mengatakan bahwa ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dengan alasan khawatir terhadap keselamatan janin atau anak yang disusuinya, maka mereka berkewajiban dua: membayar fidyah dan sekaligus mengqadha puasa ketika proses kehamilan dan menyusuinya selesai. Gitu, karena mereka masuk dalam dua kategori. Kategori pertama itu dianggap alladzina yutikunahu fidyah. Jadi mereka yang tidak mampu berpuasa membayar fidyahnya, dan yang kedua dia dianggap sebagai orang sakit maka membayar qadhanya. Dua-duanya. Itu kalau mengkhawatirkan janin yang dikandung dan atau mengkhawatirkan anak yang disusuinya. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Malikiyah. Dari kalangan Malikiyah menyebutkan bahwa ibu hamil dan menyusui itu memiliki dua kondisi yang berbeda. Kata Malikiyah, kalau ibu hamil dengan alasan apapun mereka tidak berpuasa, baik karena mengkhawatirkan jiwanya sendiri maupun mengkhawatirkan janin yang dikandungnya, maka mereka tetap hanya membayar qadha saja tanpa fidyah. Itu menurut Malikiyah. Nah, pendapat Malikiyah yang kedua, sedangkan untuk ibu yang menyusui, karena antara ibu dan anak yang disusui itu adalah dua jiwa yang berbeda, sudah terpisah, maka mereka kalau tidak berpuasa karena khawatir anak yang disusuinya ini terganggu kesehatannya, maka mereka membayar dua-duanya, qadha dan fidyah sekaligus. Nah, kenapa untuk yang pertama tadi kalangan Malikiyah mengatakan kalau untuk ibu hamil kok hanya membayar qadha saja? Karena ibu hamil dan janin yang kandungnya itu masih dianggap sebagai satu jiwa, sehingga menurut Malikiyah mereka tetap hanya membayar qadha tanpa membayar fidyah gitu. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah, yang mereka menyebutkan bahwa ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa dengan alasan apapun, baik karena alasan kesehatan jiwanya, dirinya sendiri maupun janin atau anak yang disusui, maka menurut kalangan Hanafiyah hanya berkewajiban membayar qadha saja tanpa fidyah. Adapun kalau mau membayar fidyah sekaligus itu sifatnya sunnah. Artinya tetap qadhanya yang menjadi utama, tapi fidyahnya itu hanya tambahan. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau silahkan. Gitu. Nah, kemudian kelompok yang keempat, nah ini mungkin yang banyak dianut oleh sebagian kalangan ibu hamil dan menyusui, adalah pendapat yang dianut oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas, kemudian sahabat Ibnu Umar, dan Sa'id Ibnu Jubair. Beliau mengatakan ibu hamil dan menyusui ketika tidak mampu berpuasa dengan alasan apapun, maka tidak puasanya itu hanya berimbas pada kewajiban membayar fidyah tanpa mengqadha. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dan juga di dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam menafsirkan kalimat alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, terkait masalah status ibu hamil tadi itu, teman-teman bisa memilih pendapat yang menurut teman-teman paling mudah untuk dijalankan. Tapi memang kalau di Indonesia yang paling populer adalah pendapat Syafi'iyah yang mewajibkan adanya fidyah dan qadha sekaligus bagi ibu hamil dan menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.